Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat Islam yang mulia ada yang dikenal dengan istilah tawassul. Tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tertentu. Kenapa kita perlu melakukan tawassul? Karena seorang hamba hendaknya dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita akan berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang mana tujuannya adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan mendekatkan diri kepada Allah kita akan mendapatkan mahabbah, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan, tawassul yang memang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Kemudian jenis yang kedua adalah at-tawassul mamnu', tawassul yang terlarang. Yang pertama, tawassul yang disyariatkan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah, yaitu carilah jalan untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beriman, kita sudah beriman, bertakwa, maka diperintahkan di sini wabtaghu, carilah ilaihi alwasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan masih mengharuskan seorang untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
berjalanlah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Qatadah, salah seorang tabi'in, mengatakan tentang ayat ini, yang dimaksud dengan wabtagu ilaihi wasilah, kita harus mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yardaihi, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan melakukan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawasul yang disyariatkan ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah kita bertawasul dengan keimanan. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan keimanan. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat yang ke-193, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Di antara doa yang dicontohkan dalam Al-Quran adalah doa yang berbunyi, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, fa'amanna, maka kami pun ikut beriman. Maka wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antara cara kita bertawassul mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan keimanan. Sehingga misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggunakan keimanan ini sebagai wasilah untuk bertawassul dalam doa. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wasallam yang ditelan oleh ikan nun, ikan paus yang besar, yang mana waktu itu beliau berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam hari, kegelapan lautan, dan kegelapan di perut ikan. Maka Nabi Yunus alaihissalatu wassalam waktu itu berdoa dengan bertawassul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanada fil dhulumati", maka ia menyeru dalam kegelapan. Fil dhulumat artinya 3 kegelapan. Itu kegelapan malam hari, kegelapan lautan, dan kegelapan dalam ikan. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di ucapan alla ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami perkenankan, kami kabulkan doa tersebut, dan kami menyelamatkan dia dari kesedihan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Tawassul yang kedua adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ketika kita berdoa dengan mengawali dengan tauhid, maka ini disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang mulia.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut. Jadi kita bertawassul dengan asmaul husna, misalnya, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, berikan rezeki kepadaku, dan semisalnya. Jadi kita menyebut nama-nama Allah yang mulia, kemudian kita meminta apa yang kita perlukan di dalam doa tersebut. Atau yang keempat adalah bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memohon doa dengan menyebutkan sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang hidup, kekal dan terus mengurus makhluknya, astaghitsu, aku mohon pertolongan kepadamu. Boleh menggunakan asmaul husna dan juga boleh menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bertawassul dengan amalan yang saleh. Misalnya seorang punya amalan berbakti kepada orang tua, membaca Al-Qur'anul Karim, maka ini juga boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ketika dia menghadapi permasalahan, dia punya amalan yang saleh, dia katakan, ya Allah, selama ini aku membaca Al-Qur'anul Karim karena Engkau ya Allah, maka keluarkanlah saya dari permasalahan ini. Jadi menyebutkan amalan-amalan yang saleh dalam rangka bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah bertawassul dengan meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana dikisahkan 3 orang yang terkunci di dalam goa. Maka orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan baiknya kepada orang tuanya, yang mana dia mencarikan susu untuk orang tuanya dan dia tidak memberikan susu itu kecuali kepada orang tuanya. Meskipun dia terlambat memberikan dan anak-anaknya menangis di hadapannya, maka susu itu tidak akan diberikan kecuali setelah orang tuanya baru untuk minumnya. Ini merupakan amal saleh dia. Kemudian orang yang kedua, dia bertawassul dengan meninggalkan kemaksiatan. Dia menceritakan dalam doanya itu bahwa sepupunya, dia suka kepada sepupunya wanita, lalu sepupunya ini membutuhkan uang, maka dia meminta kompensasi, yaitu dia mau berzina dengan, dia diizinkan untuk berzina dengan sepupunya tersebut. Maka ketika dia sudah berada di atas, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditinggalkannya perbuatan zina itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan 2 doa ini maka terbukalah pintu doa. Kemudian orang yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan amal salehnya, yaitu dia memiliki seorang karyawan yang upahnya dititipkan kepadanya. Kemudian upah itu dikembangbiakan menjadi peternakan yang sangat banyak. Dan ketika dia kembali kepada majikannya, maka semua peternakan itu diberikan kepada karyawan tersebut. Jadi bertawassul dengan amal saleh atau meninggalkan maksiat ini disyariatkan. Kemudian yang ketujuh adalah bertawassul dengan memohon doa kepada para nabi atau orang-orang yang saleh yang masih hidup. Ketika kita akan menghadapi ujian, menghadapi permasalahan yang berat, kita boleh datang kepada orang yang saleh. Kita katakan, saya minta doanya agar dimudahkan urusan saya. Saya minta doanya agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan saya dari permasalahan yang berat. Permintaan semacam ini kepada orang-orang yang saleh yang masih hidup, ini juga bentuk tawassul. Termasuk tawassul kita kepada orang tua kita. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita telepon orang tua. Ibu, saya sedang menghadapi masalah berat. Doakan kepada Allah agar Allah mengeluarkan saya dari masalah ini. Ini berminta semacam ini, maka termasuk tawassul yang disyariatkan. Sehingga tawassul yang disyariatkan ada 7. Yang pertama adalah bertawassul dengan iman, bertawassul dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan asmaul husna, bertawassul dengan sifat-sifat Allah,
tawassul mamnu, tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang ada 3. Yang pertama adalah bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dengan meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kita minta kepada orang yang meninggal ini, maka ini termasuk tawassul mamnu, tawassul yang terlarang. Bahkan ini bisa masuk dalam syirkul akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yadurruka ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian. Fa in fa'alta, apabila kalian melakukan yang seperti itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kalian termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim di sini di antara bentuknya adalah zalim kepada Allah, yaitu dengan berbuat kesyirikan. Maka tidak boleh kita bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang termasuk dalam tawassul mamnu adalah bertawassul dengan kemuliaan dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang mengatakan, "Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu aku berdoa kepadamu. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu aku mohon kepadamu sembuhkanlah penyakitku." Bertawassul dengan kedudukan dan kemuliaan Nabi ini termasuk tawassul mamnu. Karena hadis yang menerangkan tentang perintah bertawassul dengan kedudukan dan kemuliaan Nabi, hadisnya la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Hadis yang berbunyi, "Tawassalu bijari", bertawassullah dengan kemuliaanku. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena tidak ada asal usulnya. Maka cukup kita berdoa langsung kepada Allah, tidak menyebutkan kedudukan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tawassul. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bertawassul meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dirinya setelah beliau wafat. Jadi berdoa kepada Allah, berdoa meminta agar Rasulullah mendoakan dirinya setelah beliau wafat, maka ini termasuk tawassul yang dilarang. Seperti seorang yang mengucapkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku, sembuhkanlah aku," maka semua ini dilarang di dalam syariat Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu." Ketika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Illa min thalathatin, kecuali hanya dari 3 jalur saja. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Adapun berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan para sahabat ketika mereka mengalami paceklik yang berkepanjangan, ketika hujan tidak kunjung datang, maka mereka biasa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada salah satu orang sahabat pun yang berbondong-bondong ke kuburan Nabi untuk meminta hujan. Akan tetapi mereka mendatangi Abbas, paman Nabi alaihi salatu wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dia mendoakan kepada kaum, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan bagi kaum muslimin. Sehingga tawassul yang dilarang ada 3. Yang pertama adalah bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, bertawassul dengan kemuliaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah meminta agar Rasulullah mendoakan dirinya setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan salih, amalan-amalan yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri kepadanya sehingga kita mencapai maqam, mencapai derajat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana